Oke, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube NKRI Muda. Hari ini saya akan mereview padi Inpari 42 ya. Padi Inpari 42 saya ini usianya 44 hari setelah tanam. Jadi 44 hari setelah tanam ya, bukan setelah sebar. Beda lagi kalau setelah sebar. Kalau setelah sebar kurang lebih 61 hari. 61 hari setelah sebar. Jadi beda padi ya, teman-teman. Padi itu setelah tanam dan setelah sebar itu beda ya. Biasanya padi itu dihitungnya itu usia tanamnya itu dari setelah sebar atau setelah semai ya. Ini bisa kita lihat Inpari 42 saya ini. Usia 44 hari setelah tanam seperti ini. Kalau di daerah saya istilahnya itu sudah merit, sudah memasuki fase bunting. Atau bunting muda ya, tapi belum bunting, ini masih fase memasuki fase bunting. Seperti bisa kita lihat daunnya agak kekuningan. Memang sedikit wajar kalau Inpari 42 itu memasuki fase generatif itu seperti agak kekuningan daunnya. Tapi nggak apa-apa, ini bukan penyakit kok. Inpari 42 saya ini sudah 3 kali semprot fungisida sama insektisida. Yang semprot pertama itu berbahan aktif mankoseb sama metalaxyl. Jadi di sini saya tidak menyebutkan mereknya apa, hanya memberitahukan kepada kawan-kawan bahan aktifnya apa. Jadi nanti kawan-kawan bisa mencari di toko pertanian yang bahan aktifnya seperti itu. Terus yang penyemprotan kedua dan ketiga itu sama. Fungisidanya berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole. Jadi satu fungisida itu berbahan dua aktif. Ada 2 bahan aktif yang terkandung. Jadi azoxystrobin sama difenoconazole. Terus untuk racunnya, untuk insektisidanya sendiri saya berbahan aktif friponil yang saya gunakan. Ya untuk mencegah sundep itu ulat-ulat pada pangkal tanaman padi ya, seperti bisa dilihat. Oke, masih memasuki masa bunting. Jadi penyemprotan yang kedua dan ketiga itu bahan aktifnya sama. Kalau untuk fungisidanya saya pakai 1 tutup per tangki 14 liter itu sekitar 10 mili. Terus untuk insektisidanya saya pakai 20 mili, tangki 14 liter seperti ini. Dan tujuan fungisida itu sebenarnya untuk mencegah penyakit potong leher ya, karena tanaman padi selain hibrida itu biasanya rawan potong leher kalau di daerah saya itu. Jadi sebelum terjadi ya saya antisipasi, saya semprot 2 kali sebelum memasuki fase bunting. Fungisida ya inisialnya biasa saya sebutkan A ya. Fungisida A berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole tadi. Jadi bisa kita lihat tanaman padi saya Inpari 42 GSR Agritan. Kenapa saya juga menyukai Inpari 42 itu, alasannya karena pertama sangat kuat dan sangat tahan roboh. Jadi untuk cuaca-cuaca yang ekstrim seperti musim tanam pertama ini, saya lebih menyukai menanam Inpari 42.
Karena apa ya, karena rawan tahan roboh tadi. Yang ini sebelah punya saudara saya, ini pari hibrida sembada 188 ya, beda. Ini hibrida, ini pari inbrida, pari biasa. Kalau ini bisa benihnya bisa ditanam 2 kali, kalau ini hanya sekali. Kalau ditanam 2 kali hasilnya pasti jauh berbeda. Jadi ini keturunan pertama ditanam sekali, dan kalau mau tanam lagi ya harus beli lagi. Kalau ini masih bisa 2 kali 3 kali kalau perlakuan dan seleksinya baik. Oke, seperti ini. Ini di daerah saya musim tanam pertama ini tahun 2021 akhir sampai 2022 ya. Ini tanam bulan 11, sekarang udah bulan 1 2022. Ini dari mulai tanam sampai sekarang ini usia 44 hari setelah tanam ini jarang sekali hujan ya. Hujannya ya hujan kecil-kecil saja, hujan seperti gerimis itu. Kalau hujan derasnya jarang sekali, hampir jarang sekali. Ini jadi lahan saya ini lahan irigasi tak ada hujan, bukan irigasi total ya, irigasi tak ada hujan. Di lahan dengan ketinggian menurut saya ya sedang menengah atau sedang atau menengah, itu daerah saya Ngimbang Lamongan, berbatasan dengan Kabupaten Jombang. Jadi teman-teman juga kalau ingin mencegah penyakit potong leher atau blast itu pada tanaman padi, usasi fungisida terakhir itu adalah fase bunting padi. Karena kalau padi sudah keluar, itu adalah masa yang terlambat untuk aplikasi fungisida. Karena serangan blast atau potong leher itu saat malai padi sudah keluar. Jadi aplikasi terakhir itu adalah fase bunting, fase meteng kalau Jawanya ini. Ini cuma 1 petak ya lahan saya di sini. 1 petak atau 1 kedok lah. Kalau istilahnya Jawa itu 1 kedok di sini. Ini cuma 1 petak. Yang sebelahnya ini punya saudara saya ini. Jadi ini sudah 3 kali aplikasi fungisida, dan saya sudah akhiri, sudah saya beri lagi. Untuk sebelumnya memang para petani di sini menyukai aplikasi fungisida dengan bahan aktif trisikasol dengan difenokonazol. Tapi namanya juga makhluk hidup, penyakit itu kan juga makhluk hidup, juga berevolusi. Saya mau mencabut rumput, sekilas sama dengan tanaman padi ya, tapi ini rumput bunga yang sama dengan tanaman padi. Entah apa namanya ini. Mirip sekali, hampir sama dengan tanaman padi kalau belum keluar bunganya. Ya, saya lanjut lagi. Biasanya kan petani di sini itu sukanya pakai fungisida berbahan aktif trisikasol dan difenokonazol. Sebelumnya memang bahan aktif itu sudah sangat manjur untuk mencegah penyakit blast atau potong leher itu. Tapi karena sering digunakan, lama-lama penyakit juga berevolusi ya. Semakin resisten atau semakin tahan dengan bahan aktif tersebut itu tadi. Jadi bahan aktif itu ya juga masih bisa dipakai, cuma dosisnya atau waktu aplikasinya itu juga harus lebih besar, lebih tinggi. Jadi biayanya lebih naik. Jadi saya ganti pakai yang lebih tinggi di atasnya. Memang harganya lebih mahal, hampir 2 kali lipat. Untuk 100 mili
Bahan yang fungisida yang saya pakai itu merek A itu ya, berbahan azoxystrobin dan difenoconazole itu harganya hampir 100.000 100 mili. Tapi kalau merek F itu berbahan aktif trisikasol dan difenoconazole itu berapa ya? Yang 50 mili itu 28.000 50 mili. Jadi kalau 100 mili hampir 56, mungkin 55.000 atau 50.000 di toko pertanian. Tapi keefektifannya masih efektif yang saya pakai ini, yang merek A itu, yang berbahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole itu. Karena ini fungisida lumayan baru lah ya, rata-rata jadi orang belum memakainya. Jadi yang masih pakem lah kalau dipakai buat mencegah penyakit potong leher. Memang beda dengan padi hibrida ya. Padi hibrida itu rata-rata mayoritas itu tahan potong leher, tapi tidak tahan rebah dan tidak tahan wereng. Padi hibrida itu, kalau padi hibrida kan selain satu bibitnya murah, dua tahan wereng, cuma kekurangannya ya tahan itu tidak tahan potong leher atau penyakit blas. Padi itu Inpari 42 itu umurnya menurut dari Balitbang Pertanian itu 115 hari setelah sebar. Jadi begini, kalau menghitung usia tanam padi itu ya, usia tanam sampai panen itu bisa ditebak sebenarnya. Seperti contohnya padi saya ini, Inpari 42 GSR Ritan ini kan di deskripsi dari Balitbang itu umurnya usianya 115 hari setelah sebar. Jadi kita hitungnya bukan setelah kita tanam padi ya, bukan setelah tandur itu, bukan. Jadi hitungnya itu mulai saat kita menyebar benih itu. Menyebar benih itu tanggal berapa, kita hitung 115 hari ke depan pasti bisa ditentukan panennya padi itu pasti sudah tua, pasti bisa dipastikan pasti sudah tua. Kalau nggak ada halangan, nggak ada penyakit, pertumbuhan normal saja, pasti bisa dipastikan 115 hari itu sudah bisa dipanen, sudah tua sekali. Bisa dicek kok di Balitbang Pertanian itu, deskripsi setiap padi yang terdaftar resmi itu pasti ada usianya berapa, hasil panennya atau nasinya itu berapa, tingkat amilosa atau kepulenan nasinya itu berapa, itu ada semuanya. Memang itu padi resmi yang dikeluarkan dari Dinas Pertanian ya pasti ada. Kalau seperti contohnya Serang dan Inpari 32 itu kan usianya 125 hari setelah sebar. Jadi masih genja ini 115 hari setelah sebar. Inpari 42 ini 115 hari setelah sebar. Masih genja ini daripada Serang dan Inpari 32. Karo 188 ini saya juga nggak tahu ya berapa, karena saya nggak pernah lihat deskripsi di Balitbang. Jadi kawan-kawan kalau mau memilih jenis padi apa itu bisa dicek di Balitbang. Pasti kalau terdaftar resmi itu, padi terdaftar resmi itu pasti ada deskripsinya. Hasil potensi panennya itu berapa juga pasti ada. Oke, kita lanjut jalan lagi sambil melihat tanaman padi saya. Padi 42 ini keras ya batangnya. Batangnya kaku dan keras, makanya tahan roboh. Ini kaku sekali ini. Kaku ini. Beda dengan yang 188 ini agak lemas.
makanya hibrida itu rawan disenangi pereng daripada padi non hibrida. Cuma menawarkan potensi hasil yang lebih banyak daripada padi non hibrida. Ini punya padi saya juga kena problem ya kemarin. Waktu itu saya semprot insektisida, saya semprot herbisida selektif itu ya, karena rumputnya banyak yang tumbuh. Saya semprot pakai fungisida, mungkin terlalu kebanyakan ya. Fungisida jenis dimetilamina ya. Kalau saya inisialnya fungisida itu ya apa ya, D, 3 huruf kok cuma. Jadi di sini juga saya nggak mau menyebutkan nama merek-mereknya apa, karena saya nggak mau endorse. Apa untungnya buat saya ini? Itu mungkin memang nggak cocok buat padi ya. Jadi 14 hari setelah tanam serumputnya udah lumayan ya, segede kuku-kuku ini. Saya semprot itu, wah padi saya mendek atau kerdil ya istilahnya itu. Kerdil, belum masuk ke pepukan kedua itu sudah kerdil. Jadi terus saya inisiatif aplikasi Giberelin ya, yang tablet itu seperti pil itu putih itu. Saya potong-potong jadi 8. Jadi tangki 14 liter itu saya kasih satu pil potongan itu yang 8 tadi. Jadi kalau satu pil yang beli harga 15.000 itu buat 8 tangki. Jangan terlalu tinggi, saya semprot sekali semprot itu udah sembuh padi saya kayak gini tinggi. Normal, kayak nggak kerdil sekarang. Saya sekali semprot aplikasi itu yang bentuknya tablet seperti pil itu nih. Jadi kalau mau pakai ya tinggal masukin potongan yang kecil-kecil 8 tadi. Jadi kalau pemakai itu jangan terlalu banyak ya. Maksimal dosis yang diaplikasikan ke padi itu ya itu 8. Jadi satu tablet itu untuk 8 tangki. Jangan terlalu banyak. Kalau banyak ya padi kita daunnya lemas kayak alang-alang, terlalu tinggi nggak baik juga buat perkembangan padi. Oke, kiranya sekian itu saja yang bisa saya review dari Impari 42 yang saya tanam ini teman-teman. Mungkin ada kesalahan juga ada kelebihan yang saya sampaikan ya, saya minta mohon maaf karena di sini saya juga masih tahap belajar ya. Saya juga petani ya, sama-sama belajar lah kita, bukan saling menggurui, bukan saling mengajari ya, kita sama-sama belajar ya. Ini sudah masuk fase bunting ya, belum bunting tapi fase bunting masuk. Kalau nggak saya perkiraan saya lagi seminggu lagi sudah masuk bunting besar, seminggu lagi bunting besar, seminggu lagi keluar malah, seminggu lagi malah serempak. Oke ya, daunnya sedikit mengkuning dari tetangga saya ya, daunnya masih hijau. Ini karena padi hibrida tipe brang biji kalau nggak salah, jadi tetangga saya ini sebelah pematang ini sedikit kuning karena sudah masuk fase generatif atau fase mau berbunga lah istilahnya, generatif itu. Oke kawan-kawan semuanya, hanya segitu yang bisa saya sampaikan dari review padi Impari 42. Oh kalau saya lupa nih, kalau untuk hasilnya Impari 42 di tempat saya ini ya rata-rata lah, normal-normal aja, nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Tapi mungkin beda lagi di daerah yang dataran rendah, di teman-teman lainnya mungkin hasilnya bisa lebih tinggi.
Ini seperti ini, rata-rata ya normal-normal aja. Untuk kisaran lahan 1800 meter persegi ini menghasilkan kurang lebih gabah basah itu 1 ton 500 atau 15 kuintal atau 1,5 ton lah, 1,5 ton 15 kuintal sama saja. Itu untuk kisaran lahan 1800 meter persegi menghasilkan seperti itu kalau di daerah saya. Mungkin di daerah teman-teman mungkin bisa rendah, juga mungkin bisa tambah tinggi, karena setiap lahan kadar hara dan kandungan airnya pasti beda-beda. Oke, ini saya perjalanan mau pulang ya. Seperti ini tempat sawah saya itu. Jaraknya kalau sama jalan itu kurang lebih 500 meter atau 400 ya, 400 meter mungkin. Oke, sekiranya mungkin saya akhiri video saya tersebut untuk review Inpari 42 kali ini. Untuk kedepannya saya akan review lagi nanti tentang perkembangan Inpari 42 itu saat mungkin fase bunting atau fase keluar malai ya, fase berobot itu istilahnya kalau Jawa. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, karena apalah guna kekayaan kalau tidak mempunyai kesehatan, kalau badan sakit-sakitan. Jangan lupa subscribe dan like-nya untuk mendukung program channel berbagi ilmu saya ini. Jangan lupa subscribe-nya NKRI Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.